80% dari kita salah mencuci muka. Yuk kita cari tahu. Kenapa sih kita perlu mencuci muka dengan baik dan benar? Karena ini adalah hal yang paling dasar atau pertama yang kalian lakukan sebelum melakukan apply skincare kalian. Nah, kalau di awalnya aja salah, maka skincare yang kalian pakai nggak akan ada manfaat atau reaksi yang seharusnya. Kenapa? Karena skincare kalian nggak bisa penetrasi atau menembus melalui pori-pori kulit kalian karena terhalang oleh debu, kotoran, dan kuman atau minyak yang menempel. Khususnya minyak ya, karena minyak ini kalau nempel di suatu permukaan itu sangat sulit untuk terlepas. Sama aja kayak wajan kalau ibu-ibu masak, pasti node yang paling susah hilang itu minyak. Kalau kita rasa, itu wajan masih sedikit berminyak. Dan kalaupun kalian pakai, skincare kalian itu tersumbat di minyak yang ada di wajah kalian tapi nggak tembus ke pori-pori kulit kalian untuk menutrisi kulit wajah kalian. Makanya kalau kalian rasa, kok skincare kue nggak ngefek ya, padahal orang lain pakai itu lebih bagus hasilnya. Mungkin ini salah satu faktornya. Langkah pertama yang sering kita anggap remeh adalah cuci tangan. Kok bisa ya, kayak nggak penting amat? Ada alasan ilmiahnya loh, bukan sembarangnya plus. Bahkan menurut riset yang ada, mencuci tangan ini juga salah satu alasan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Tapi di sini yang mau saya tekankan adalah karena kaki dan tangan kita merupakan bagian tubuh yang paling terpapar dengan debu dan kotoran, sedangkan bagian tubuh lain kita terbungkus dengan pakaian. Dan setiap hari kita menggunakan tangan kita untuk mengambil, mengangkat benda, dan bahkan memasak. Padahal tangan kita ini yang kita pakai untuk mencuci muka. Jadi sama aja kita menaruh debu dan kotoran tadi yang kita sentuh untuk mencuci muka kita. Sama seperti pembahasan sebelumnya, kalau debu, kotoran, kuman, dan minyak ini bisa menyumbat jalan masuknya skincare kalian ke pori-pori kulit kalian. Dan muka kita ini merupakan bagian kulit paling sensitif. Kenapa sensitif? Karena hampir rata-rata jerawat ini muncul di wajah akibat debu dan kotoran yang menempel. Walaupun terkadang ada juga jerawat yang muncul di badan, tapi biasanya kalau di badan aja ada, pasti di wajah lebih banyak. Jadi kita perlu perawatan ekstra untuk kulit wajah. Yang kedua adalah memakai pembersih muka yang tepat. Untuk pembersih muka yang paling bagus untuk kulit kita adalah bahan dasar salicylic acid. Karena zat salicylic acid dapat mengeluarkan minyak dan debu atau kotoran yang bandel menempel di kulit. Sama halnya kayak kita kalau ngebersihin wajan abis masak tanpa sabun cuci. Emangnya minyak dan kotoran yang menempel di wajan bisa bersih total? Tapi hasilnya akan beda kalau kita pakai sabun cuci khusus untuk cuci piring. Jadi intinya memilih sabun muka yang tepat. Nah, kalau misalnya kalian itu kulit berminyak, wajib pakai sabun muka salicylic acid yang berbentuk foamnya karena membersihkan dan menyerap minyak lebih baik. Tapi kalau kalian kulit kering atau tidak berminyak, pakainya yang gel. Karena kalau kulit kalian udah kering terus ditambah kering lagi pakai foam, nanti kulit kalian bisa merah-merah dan kulit kalian bisa pecah-pecah karena kering. Langkah ketiga, cara kalian membersihkan wajah menggunakan air yang mengalir ya, seperti dari keran, jangan air yang dari bak atau tempat air. Karena biasanya air kayak gitu kotor dan gak bersih. Dan menggunakan sabun berbahan dasar salicylic acid tadi, dan menggunakan jari-jari aja. Bahkan beberapa dokter menganjurkan 2 jari saja. Dan jangan menggunakan telapak tangan, karena terlalu banyak gesekan. Dan dengan cara menekan secara lembut dan lakukan secara memutar seperti lingkaran. Jangan keras-keras juga apply-nya, karena tujuan kita hanya untuk melapisi wajah dengan sabun cuci muka kita. Dan biarkan sabun muka kita yang bekerja, karena kalau terlalu keras menekannya yang ada akan melakukan gesekan yang akan merusak kulit wajah kita. Atau biasanya jadi kulit mati, dan kulit mati ini lebih gelap dari kulit sehat yang menyebabkan kulit wajah kita terlihat lebih gelap di beberapa area kulit wajah kita. Lakukan selama 10-15 menit secara merata ke seluruh bagian muka, agar dengan waktu tersebut sabun bisa bereaksi secara efektif. Langkah 4 atau terakhir, keringkan wajah dengan handuk dengan menekan-nekan, bukan dengan digesek ya, nanti kulit banyak yang mati. Lakukan hingga benar-benar kering. Dan sediakan handuk yang khusus hanya untuk wajah kalian aja, jangan untuk badan juga supaya lebih steril. Karena kuman, debu, dan kotoran itu penyebab jadinya jerawat. Cukup handuk ukuran kecil yang biasa dipakai tukang angkot tuh biasanya atau tukang sayur.
Dan pilih yang bahan lembut juga ya. Untuk sabun cuci muka salicylic acid yang saya rekomendasiin, bisa langsung cek di deskripsi ya. Jadi kamu bisa langsung coba dan praktekin di rumah. Sekian info tentang cuci muka yang baik dan benar berdasarkan riset ilmiah dan narasumber profesional. Untuk info lainnya bisa follow, like, dan komen ya channel ini.